Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Pasti luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Selamat datang di Andri Sabbath Channel, My Quality Time with Jesus. Sebelum saya sharing firman Tuhan hari ini, sekedar reminder ya, bahwa tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati, menguatkan, dan menjangkau jiwa-jiwa. Silahkan dibagikan di grup-grup rohani dimanapun kita aktif bermedsos. Judul firman Tuhan hari ini menarik. Why sin is more attractive? Artinya, mengapa dosa itu lebih menarik? Iya loh. Kalau kita mau jujur ya, ketika sebuah peraturan dibuat, ya, hampir selalu ada pertanyaan, bahkan penolakan dari sebagian orang. Ya, ingat gak waktu ketika awal pandemi, aturan wajib memakai masker banyak ditolak. Bahkan banyak orang merasa itu berlebihan, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Tapi setelah aturan mulai dilonggarkan, perhatikan ya, tidak sedikit orang mengaku lebih nyaman memakai masker, bukan semata untuk alasan kesehatan, tapi bisa juga karena penampilan. Kejadian 3 ayat 6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, disitulah bermulanya dosa. Tuhan sudah menyatakan semua buah ini boleh dimakan, ini boleh, itu boleh, itu banyak boleh. Hanya satu buah yang tidak boleh kamu sentuh dan boleh kamu makan, yang terletak di tengah taman, ya, itu buah pengetahuan baik dan buruk. Jangan kamu makan. Tapi kenyataannya bagaimana? Faktanya, mengapa Adam dan Hawa yang boleh makan semua buah dari berbagai pohon di Taman Eden tergiur untuk makan buah dari satu pohon yang dilarang itu? Hanya satu dari banyak pohon, tapi mereka toh tetap memakannya. Memang kalau dipikir-pikir sulit dimengerti, tapi itulah yang banyak terjadi. Mungkin kita sering melakukan hal serupa. Selama ini kita bekerja dengan penghasilan yang cukup ya. Perhatikan, penghasilan kita cukup loh, bukan kurang, cukup. Tapi muncullah tawaran mendapat uang dengan cara yang kita tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun saat kita berupaya untuk menolak, ya, apa yang terjadi? Hal itu makin menggoda penghasilan kita yang cukup ya. Penghasilan kita cukup ya, tiba-tiba terasa kurang loh. Nah iya, ini yang terjadi. Perhatikan, kita merasa harus punya tambahan dan cara tadilah yang paling mudah dan masuk akal. Kita mulai berpikir, mungkin ini tidak dosa-dosa amat. Si A dan si B yang Kristen juga melakukan hal yang sama. Hukum kan tidak melarang, dan seterusnya. Banyak cara lain yang lurus, tapi yang paling menarik justru cara yang tidak lurus itu. Hello, dengar baik-baik ya. Itulah hakikat dosa. Maka untuk menghindari godaan dosa itu pun seringkali sederhana loh. Sederhana. Iya benar. Arahkan dan fokuskan pandangan kita kepada apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita.
Itu. Sesungguhnya ada terlalu banyak hal yang sudah Ia berikan untuk kita nikmati. Mencukupkan diri dengan penghasilan kita ya. Ibrani 13 ayat 5. Dan bukannya iri dengan milik orang lain. Lihat kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan masalah, bukan malah iri dengan keberuntungan yang dimiliki orang dunia, karena semua itu semu. Tapi berkat perlindungan Allah itu kekal. Ya, nanti dibaca ya, Mazmur 37 ayat 1 sampai 4. Arahkan hidup kepada mengumpulkan harta di surga yang kekal, yaitu dengan cara melakukan kehendaknya, bukan kepada keinginan mencari kepuasan dunia yang hanya sementara dan akan segera lenyap. Matius 6 19-20. Godaan dosa selalu mengarahkan kita untuk mengejar hal-hal yang dilarang Tuhan. Oleh karena itulah kita mesti selalu sadar, waspada, dan mensyukuri. Bersyukurlah dalam segala hal. Emang kalau dipikir-pikir, seakan-akan dosa itu lebih menarik. Ya, why sin is more attractive hari ini? Anda mau dengar kata hati hari ini? Kata hati hari ini, berdiam diri sejenak, beri kesempatan dia berbicara. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 1. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang telah menempatkan rohnya di dalam kita. 2. Kosongkan diri, berikan dia kesempatan untuk berbicara, mengajar kita. 3. Dialah penolong dan penuntun kita untuk melakukan seturut kehendak-Nya. Ya Tuhan, jadikan kami penurut-penurut yang menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Anda hebat. Anda bisa karena Anda luar biasa. Indonesia diproteksi Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.